Jadi, dan apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan belajar sama-sama malam hari ini. Jadi, di sini saya tidak mengajar ya, teman-teman. Saya bukan ahli dalam Alkitab. Saya juga masih belajar Alkitab. Jadi, ini kita sama-sama belajar di sini. Dan sebelum itu, saya akan memulai dengan sebuah kisah. Jadi, ada sebuah lagu Kristen yang judulnya sama dengan judul pelajaran kita malam hari ini. Tapi sebelumnya, saya minta izin sebentar ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Di tempat saya lagi angin, jadi tadi saya lupa untuk menutup pintu dan itu sangat mengganggu. Jadi Oke. terima kasih sudah menunggu. Oke, saya akan lanjutkan kisahnya. Jadi, judul pelajaran kita malam hari ini sama seperti dengan sebuah lagu Kristen, Jesus Take the Wheel. Menceritakan tentang seorang wanita, dia sedang mengendarai sebuah mobil. Ini dalam keadaan bersalju di sebuah kota di Amerika. Jadi, dia mengendarai mobil ini bersama dengan bayi yang dia taruh di kursi belakang. Pada saat itu kondisi sedang salju dan dia menuju ke sebuah kota di Amerika untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Sementara dia menyetir, dia memikirkan banyak hal karena 1 tahun belakangan di dalam hidupnya dia mengalami satu situasi yang berat. Jadi ketika dia menyetir tanpa dia sadari, dia hampir kehabisan bensin dan dia juga hampir kehabisan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi, tanpa dia menyadari, ketika dia menyetir, dia menginjak gas terlalu kencang sehingga dia baru tersadar ketika mobilnya itu berputar. Karena kondisi salju, jalanan licin, mobilnya itu berputar dengan sangat kencang sehingga dia sadar dia tidak akan selamat. Dia dan anaknya tidak akan selamat. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena dia tahu ini pasti mati. Lalu seketika dia lepaskan tangannya dari setir mobil itu, dia tutup mata lalu dia berdoa, dia katakan Jesus take the wheel. Tuhan, tolong ambil alih kemudi ini karena saya tidak sanggup untuk melakukannya sendirian. Ketika dia membuka mata setelah dia selesai berdoa, dia dia dapati bahwa mobilnya dia itu terparkir ya, terparkir dengan rapi, lurus dan lebih sangat memberkati lagi. Anaknya yang ada di kursi belakang itu tertidur dengan pulas. Dari saat itu, di kejadian pada malam hari itu, dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan untuk pegang kendali di dalam kehidupannya. Nah, teman-teman, malam hari ini kita juga akan belajar, kita akan merenungkan sebuah kisah yang sangat sederhana. Saya yakin teman-teman semua sudah tahu kisah ini. Ini adalah kisah dari Tuhan Yesus. Dan selalu ada hal baru yang akan kita pelajari dari firman Tuhan. Seperti satu ayat di dalam Alkitab ya, firman Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Nah, ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama baca di dalam Matius 8 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan satu perikop yang berjudul Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Teman-teman, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang baik, saat ini Tuhan kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan akan menyertai kami.
memberikan arahan kepada hati pikiran kami untuk dapat mengerti segala pesan yang Tuhan rindu sampaikan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh mendapat berkat-Mu, boleh mendapat kekuatan dari firman-Mu. Terlebih lagi Tuhan, tolong sembunyikan hamba di bawah salib-Mu, biarlah hanya Tuhan saja yang terlihat di atas semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Teman-teman, kita pasti sudah pernah dengarkan, bahkan sering dengar akan kisah ini. Tetapi saya akan membaginya ini dalam 4 poin, karena ada beberapa hal-hal menarik yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan melihat bagaimana latar belakang dari Matius pasal 8. Jadi, jika kita baca di pasal-pasal sebelumnya, ini latar belakangnya ini dari Matius pasal 5 sampai pasal 7. Jadi ketika itu Yesus merasa lelah, dia merasa capek karena dia habis berkhotbah dan ada satu khotbah yang begitu panjang. Tidak hanya itu, dia juga menyembuhkan. Jadi dia membawa orang banyak untuk menenangkan hatinya. Sementara Yesus sedang sibuk untuk berkhotbah dan juga menyembuhkan, ternyata tidak hanya itu teman-teman. Karena Yesus pun menghadapi banyak kritikan dari orang-orang Farisi. Itu sebabnya dia naik ke atas perahu. Dia rindu untuk menenangkan dirinya ke tengah perahu. Tetapi apa yang terjadi? Kita sudah baca tadi di ayat yang ke-24 katakan sekonyong-konyong. Nah, teman-teman pasti tahu kan dengan artinya. Artinya itu adalah tiba-tiba. Jadi tiba-tiba angin ribut menerpa. Nah, pelajaran yang pertama, teman-teman, tahukah kita bahwa badai pencobaan itu bisa datang kapan saja? Dan ada beberapa sifat dari angin badai ini. Yang pertama, badai itu datang tiba-tiba. Lagi baik-baik saja, sepertinya tenang-tenang saja, tapi tiba-tiba muncul. Dan masalah pun seringkali seperti itu, teman-teman. Tidak kita harapkan, tiba-tiba dia datang. Dan itu seringkali terjadi. Kadang biasa-biasa saja, dan itu adalah sifat dari pencobaan. Dan yang kedua adalah menghantam tanpa apapun, tanpa ampun. Jadi, terkadang kita merasa kita menghadapi satu masalah. Masalah yang satu belum selesai, datang masalah kedua. Belum lagi kita memikirkan masalah kedua, datang masalah ketiga. Jadi bertubi-tubi kita mendapatkan masalah. Badai pencobaan itu seperti itu, teman-teman. Ketika datang, dia tidak memandang bulu. Dia nggak tahan dulu. Oh, tahan. Ini Sis Helen ini lagi menghadapi masalah satu nih. Tahan dulu, tahan dulu. Tidak. Dia datang terus-menerus, teman-teman. Tapi kita bisa percaya, walaupun badai itu datang, Tuhan ada di sana. Kita pasti masih ingat ya, teman-teman, tahun 2019 semua rasanya baik-baik saja. Bahkan ketika kita masuk tahun 2020, awal Januari, bahkan Februari, masih baik-baik saja. Saya ingat terakhir di bulan Februari itu saya masih menikmati pesta pernikahan. Itu di bulan Februari. Begitu masuk ke bulan Maret, tiba-tiba apa yang terjadi teman-teman? COVID melanda dunia. Jadi apa pernah kita mengharapkan ini terjadi? Tidak. Kita tidak pernah mengharapkan ini terjadi, tapi itu tiba-tiba terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan yang membuat pencobaan ini? Atau apakah Tuhan yang mencobai kita? Nah, kita akan sama-sama buka Alkitab di dalam Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup,
Jangan pernah kita mengatakan bahwa ini datang dari Tuhan. Tidak pernah ya teman-teman. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Amin ya teman-teman. Tuhan itu begitu sayang sama kita. Lalu apa yang membuat kita dicobai? Tadi kita sudah baca di ayat yang ke-14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kita lanjut di ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Teman-teman, Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan begitu sayang kepada kita. Dia begitu baik, teman-teman. Jadi kita harus melihat Tuhan melakukan itu adalah untuk menguji iman kita. Jadi ketika kita merasa kita dicobai, kita menghadapi pencobaan, itu bukan datangnya daripada Tuhan, tapi Tuhan sedang menguji iman kita. Mari kita lihat di Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini apa ya maksudnya ya teman-teman? Bagaimana mungkin ketika kita menghadapi tantangan, ketika Tuhan izinkan masalah menghadapi kita, tapi kita harus bahagia. Kenapa kok bisa gitu? Mari kita renungkan baik-baik ayat ini ya teman-teman. Kita lanjutkan di ayat yang ketiga dan keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, kita bersyukur ya teman-teman, ayatnya itu tidak berhenti hanya sampai di ayat kedua, tapi dilanjutkan di ayat yang selanjutnya. Tuhan rindu kita itu naik kelas. Itu sebabnya dikatakan ujian terhadap imanmu. Kata ujian ini seringkali dipakai kepada anak-anak yang sekolah. Kita semua di sini pasti pernah sekolah ya. Kita menghadapi ujian. Untuk apa kita diuji? Supaya kita dilihat setelah kita belajar, apakah kita bertumbuh. Apalagi ini dalam firman Tuhan. Setelah kita belajar, apakah iman kita akan bertumbuh. Nah, kita akan lihat satu ayat lagi di dalam Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya, iman itu tidak stagnan ya teman-teman. Iman itu harus bertumbuh. Dan cara yang sering kali Tuhan pakai untuk iman bertumbuh adalah ketika kita menghadapi masalah. Nah, ketika kita menghadapi masalah itu akan terlihat jelas bagaimana iman kita teman-teman. Iman itu adalah percaya bahwa ketika kita berdoa, kita sudah menerima. Nah, ini luar biasa ya teman-teman, bagaimana kita bergantung, kita berharap sama Tuhan. Kita berdoa, kita percaya seakan-akan kita sudah menerima. Dan ketika kita menerima, ketika kita benar-benar menerima, maka iman kita bertumbuh. Dan inilah kehendak Tuhan, teman-teman. Itu sebabnya tadi di Yakobus 1 ayat 4, kita baca sekali lagi ya, teman-teman. Yakobus 1 ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, teman-teman, kata ketekunan di sini itu sebenarnya ada bahasa aslinya, tapi saya tidak memperdalam di situ ya, teman-teman. Saya hanya akan mengambil garis besarnya saja. Jadi, kata ketekunan dalam ayat ini itu berarti kesabaran dan ketahanan. Ketika saya dan teman-teman dihadapkan pada sebuah masalah, Tuhan rindu kita bergantung dan kita bertahan sama Tuhan.
bukan dengan kekuatan kita. Karena terkadang kalau kita ada masalah, kita kayaknya nggak betah sama Tuhan. Ah, kelamaan Tuhan ini jawab doa saya. Ah, kebanyakan ini Tuhan kasih masalah sama saya. Akhirnya kita nggak bergantung, kita nggak bertahan sama Tuhan. Tapi dari Yakobus 1 ayat 4, ketekunan di sini berarti kesabaran dan ketahanan. Ketika kita ada masalah, kita bertahan sama Tuhan, kita bergantung, itu bukan karena kekuatan kita. Kita ingat teman-teman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kepada kita semua teman-teman. Jadi kekuatan kita bertahan adalah bukan kekuatan saya, tetapi itu adalah kekuatan Tuhan. Kita lanjut di 1 Korintus 10 ayat 13. Saya yakin kita semua tahu ya ayat-ayat ini. Ayat ini mungkin juga ada yang jadi ayat kesukaan. Baik, mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin ya, teman-teman. Amin. Ketika mungkin awal tahun 2024 ini, di Januari, Februari, bulan Maret ini, kita belum punya masalah, ya kita bersyukur kalau kita tidak punya masalah. Tetapi teman-teman, kalau tiba-tiba terjadi, nah kita ingat firman Tuhan malam hari ini. Ketika Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi, Tuhan ingin agar kita bergantung kepada Tuhan. Kita bertahan sama Tuhan, karena semakin bertumbuh iman kita kepada Tuhan. Nah, itu tadi pelajaran yang pertama, teman-teman. Pelajaran yang kedua dari kisah ini adalah, sebelumnya saya mau tanya dulu sama teman-teman. Di dalam perahu itu ada siapa saja? Pasti ada Yesus. Selain Yesus, ada murid-muridnya. Nah, kebanyakan dari murid-muridnya ini adalah seorang nelayan. Kalau begitu, ketika mereka menghadapi badai di tengah laut, apakah ini adalah hal yang baru mereka alami? Tentu tidak. Sebagai seorang nelayan, ini sudah biasa mereka alami. Dan ketika badai itu terjadi, teman-teman, ketika air danau itu masuk ke dalam perahu, karena mereka merasa hampir tenggelam. Jadi pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari di sini teman-teman, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Saya punya satu pengalaman ya teman-teman. Jadi ada satu masalah yang puji Tuhan bisa saya atasi. Lalu saya rasa saya tuh mengalami hal yang sama. Nah, karena saya merasa waktu itu saya sudah bisa, akhirnya saya berbuat lagi hal yang sama. Tapi yang terjadi adalah semakin buruk. Kok rasanya masalah sama, cara sama, tapi kok rasanya kayak makin hancur ya, kayak makin runyam, makin berantakan. Nah, kenapa itu terjadi? Yaitu tadi, karena saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Sama seperti murid-muridnya Yesus, ketika mereka melihat perahu itu penuh dengan air, kata penuh di sini itu berarti mereka hampir tenggelam ya. Mereka merasa hancur harapan mereka. Dan ketika mereka hampir tenggelam itu, baru mereka ingat kalau ada Yesus di sana. Seringkali kita seperti itu ya, teman-teman. Masalah terjadi, kita usaha dulu. Kan sebagai manusia usaha dulu. Jadi ya kita usaha dulu. Kita upaya dulu, sampai rasanya kita terjepit, udah nggak tahu, baru kita ingat Tuhan. Tapi inilah pelajaran yang kedua yang harus kita pelajari. Ketika badai itu tiba-tiba datang, jangan andalkan kekuatan kita. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita, semua nggak akan tambah baik, malah tambah runyam ya.
teman-teman. Ada beberapa contoh dalam Alkitab, saya ambil satu yang paling sering kita dengar adalah istrinya Abraham. Teman-teman ingat ketika Tuhan menjanjikan anak bagi Abraham, tapi istrinya kayaknya merasa kelamaan ya, kok nggak datang-datang anaknya ini. Akhirnya dia mengajak suaminya untuk menggunakan caranya. Dia mengajak Abraham untuk menggunakan caranya. Dan akhirnya, apakah punya anak? Iya, punya anak. Tetapi kita tahu ceritanya itu menjadi satu masalah dan hal yang tidak baik sampai sekarang. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika kita ada masalah, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita gunakan kepintaran kita. Sekalipun mungkin kita tahu ini mungkin gampang, ini masalah kecil, bisa itu diatasi tanpa berdoa pun bisa. Jangan pernah sekecil apapun itu teman-teman, mari kita serahkan semua kehidupan kita, keputusan kita datang sama Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ambil alih kehidupan saya. Mari kita baca di Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin ya teman-teman. Puji Tuhan kita diingatkan malam hari ini. Mungkin ayat ini sudah sering kita dengar. Tapi malam hari ini kita diingatkan lagi ketika kita tiba-tiba masalah itu datang sama kita. Mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang sanggup untuk menolong saya yang sanggup juga menolong teman-teman. Nah, pelajaran yang ketiga teman-teman. Walaupun ada Yesus di dalam perahu itu, bukan menjadi satu jaminan bahwa hidup kita tidak akan mengalami badai pencobaan. Nah, jangan sampai kita berpikir, oh saya ini sudah rajin ke gereja, sudah rajin ikut care group, sudah rajin kasih persembahan, bahkan perpuluhan itu nggak 10%, 20% saya kasih. Itu bukan menjadi jaminan teman-teman kalau hidup kita itu tidak akan ada badai pencobaan. Kita ingat dengan kisah Ayub. Alkitab sendiri mencatatkan dia adalah seorang yang saleh, takut Tuhan, bahkan dia hidupnya menjauhi kejahatan. Bahkan beberapa penulis Alkitab, beberapa penulis rohani mengatakan tidak ada cacat di dalam kehidupan Ayub. Jadi dia tuh tidak ada dosa. Tetapi badai pencobaan datang sangat dahsyat kepada dia. Dia kehilangan harta. Dia kehilangan 10 anaknya dalam satu malam. Wah, saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana perasaan Ayub pada saat itu. Saat ini saya sementara untuk menanti datangnya seorang anak dalam rumah tangga saya. Saya tahu bagaimana kerinduannya. Dan saya nggak bisa membayangkan bagaimana hancurnya hati saya jika saya punya anak 10 dan itu semua hilang dalam satu malam. Kita lihat lagi dengan Yusuf. Dia dikhianati saudaranya, dia dijual, bahkan dia dicobai di rumah Potifar, dia dimasukkan dalam penjara. Padahal dia adalah seorang yang jujur dan takut akan Tuhan. Dia mempertahankan kebenaran, tetapi badai pencobaan datang menimpa dia. Dari kisah Ayub dan kisah Yusuf, kita dapat melihat bagaimana mereka tetap bertahan untuk tetap setia sama Tuhan. Mereka mau untuk tetap percaya kepada Tuhan walaupun mereka menghadapi badai pencobaan. Kenapa dibilangi badai? Karena ini adalah satu masalah yang besar. Bukan abal-abal ya, teman-teman. Makanya ini adalah badai pencobaan. Tidak ada satu orang di dunia ini pun yang kebal terhadap pencobaan, teman-teman. Jadi seperti Ayub, seperti Yusuf, kiranya kita tetap bertahan, tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri pun dia mengalami pencobaan. Ketika dia selesai berpuasa, dia dibawa oleh Roh, dan pencobaan yang Yesus alami itu mewakili seluruh pencobaan kita. Tapi kita lihat Yesus bertahan. Jadi teman-teman, ketika saat ini mungkin kita sedang mengalami badai pencobaan itu, marilah kita
meminta keteguhan dan ketekunan di dalam Yakobus 1 tadi yang sudah dikatakan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya di sepanjang tahun 2024 ini. Jangan kita andalkan kekuatan kita, tapi mari kita bergantung sama Tuhan. Tuhan tidak pernah janji ya teman-teman. Tuhan tidak pernah janji kalau kamu ikut aku, kamu akan bebas dari masalah. Hidup kamu akan tenang-tenang saja. Oh tidak teman-teman. Tuhan tidak berjanji seperti itu. Tetapi Tuhan berjanji bahwa di dalam setiap pencobaan kita, Tuhan akan selalu berada dengan kita. Amin ya teman-teman. Kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan ada sama-sama dengan kita. Ingat kisah Hananya, Misael, dan Asaria? Ketiga pemuda ini ketika mereka berada di dalam dapur api, yang keempat siapa di situ? Yesus. Ini jelas membuktikan teman-teman, bukan cerita fiksi, tapi ini menyatakan bahwa ketika kita berada dalam pencobaan, badai pencobaan, Yesus berada dekat dengan kita, selalu bersama-sama dengan kita. Seringkali mata kita ini tertutup karena keadaan yang kita hadapi, tapi jangan sampai mata hati kita ini juga tertutup. Kita tidak melihat bahwa kehadiran Yesus bersama-sama dengan kita. Pelajaran yang terakhir, teman-teman, pelajaran yang keempat. Datanglah sama Tuhan. Kita panggil Dia, maka Dia akan menolong kita. Tadi kita sudah baca di Matius pasal 8 ayat 25 dan 26. Kita bisa membayangkan ketika badai itu sedang berkecamuk, Alkitab mengatakan bahwa Yesus sedang tertidur. Nah, ini menarik ya, teman-teman. Bagaimana bisa tidur tenang sedangkan badai mengamuk? Nah, kenapa Yesus bisa tidur dengan tenang? Karena Yesus tidak bergantung pada dirinya, tetapi dia bergantung, berharap kepada Bapanya di surga, sehingga ada kedamaian itu. Sekarang saya mau tanya teman-teman, adakah yang rindu kedamaian itu? Wah, kalau saya rindu ya teman-teman, saya rindu kedamaian itu ketika saya menjalani tahun 2024 dan tahun-tahun seterusnya, ada damai di dalam kehidupan saya. Ketika tiba-tiba masalah itu datang, ada damai dalam hati saya. Ketika ada tantangan yang saya hadapi di luar pemikiran saya, ada sukacita di dalam hati saya. Kenapa? Karena saya tahu ada Yesus yang akan bersama-sama dengan saya. Kiranya kita semua dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bertahan sama Tuhan. Jadi, walaupun badai itu mengamuk, kita akan dapat tidur dengan tenang. Kita merasakan damai, kita merasakan sukacita karena kita tidak pernah sendirian. Belum pernah ada satu jiwa pun yang berseru-seru dilalaikan oleh Tuhan. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai kepada kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan Tuhan akan menjawab kita. Dua hal terakhir sebagai akhir dari sharing saya, teman-teman. Pada saat murid-muridnya mengingat Yesus, lalu mereka membangunkan Yesus, ada dua hal yang Yesus tegur kepada murid-muridnya. Yang pertama, bukan Yesus marah karena dibangunkan dari tidurnya. Bukan saya, bukan Sis Helen ya. Kalau saya tidur, jangan coba-coba membangunkan saya. Pasti saya akan marah. Yesus bukan seperti itu ya. Yesus bukan marah karena dibangunkan. Tapi Yesus marah karena ketakutan murid-muridnya. Sehingga Yesus menegur murid-muridnya dengan keras, "Mengapa kamu takut?" Seringkali teman-teman, tidak ada mujizat yang terjadi bagi mereka yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan, gantungkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kalau kita percaya, kita akan melihat mujizat. Tapi mujizat tidak akan terjadi bila kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Yang kedua, teman-teman, bagaimana Yesus menenangkan badai yang sedang mengamuk itu? Yesus hanya mengucapkan kata-kata, "Diam, tenanglah." Seketika angin dan danau itu
Mereka tenang. Tidak ada yang tidak dapat Yesus lakukan. Tidak ada yang tidak mungkin. Yesus Kristus adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dia dapat melakukan apa saja di alam semesta ini. Dia pencipta terang, dia pencipta cakrawala. Jadi dia dapat menenangkan badai yang mengamuk di dalam kehidupan kita. Saya rindu teman-teman untuk membacakan satu kutipan rohani. Semoga ini akan menguatkan kita di dalam menghadapi masalah kita. Dan ini adalah akhir dari sharing saya. Betapa sering pengalaman dari murid-murid itu merupakan pengalaman kita juga. Jika badai pencobaan bertubi-tubi, kilat yang hebat menyambar, serta gelombang memukul kita. Kita berjuang melawan badai itu sendirian. Kita lupa bahwa ada seorang yang dapat menolong kita. Kita berharap pada kekuatan kita sendiri, sampai pengharapan kita lenyap dan hampir binasa. Di darat, di lautan, jikalau kita mempunyai Yesus sebagai penuntun di dalam hati kita, tidak perlu ada kekhawatiran. Iman yang hidup di dalam penebus akan memenangkan laut kehidupan, serta akan melepaskan kita dari mara bahaya, di dalam cara yang menurut pengetahuannya adalah yang terbaik. Teman-teman, ini adalah sharing saya pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur ketika mungkin pada malam hari ini, pada saat ini kita sedang menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Jangan pernah kita berpikir bahwa masalah ini datangnya dari Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan ini supaya menguji iman kita. Biarlah kita tetap bergantung sama Tuhan, kita bertahan sama Tuhan, kita percaya ketika kita menghadapi masalah dan kita berseru, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan yang menenangkan badai yang mengamuk pada waktu itu di danau adalah Tuhan yang sama yang akan menenangkan kita di dalam lautan kehidupan kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa dihadapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pegang teguh pengharapan kita untuk tetap setia sama Tuhan, tetap sabar, tetap tekun untuk percaya kepada Tuhan, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dia lebih besar dari masalah kita, dan menjadi doa dan harapan kita semua biarlah sepanjang tahun 2024 ini di dalam setiap kehidupan kita, Tuhanlah yang akan memegang kendali atas kehidupan kita. Terima kasih teman-teman, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.